Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Review XAU USD bersama Mandana. Ini adalah Market Review XAU USD pada hari Jumat kemarin ataupun selama 1 minggu kemarin. Pada saat NFP juga, di sini kita akan bahas bersama pergerakan daripada XAU USD hari Jumat kemarin dan selama 1 minggu kemarin. Sebelum biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya memerlukan market review XAU USD pada 1 minggu kemarin, khususnya pada saat NFP. Ya, jadi sebelum saya mulai untuk market review ya, di sini ada saya sedikit kasih tahu sedikit tentang ada satu berita yang saya lupa kasih tahu pada saat analisa fundamental ya. Bagi teman-teman yang tahu tentang ada berita mengenai salah satu bank di Amerika yaitu SVB ya, Silicon Valley Bank, itu mengalami kolaps ataupun bangkrut karena bisa dibilang dia salah menaruh dana investasi yang ada di banknya tersebut ke dalam obligasi. Jadi karena kalau kita lihat obligasi dan suku bunga itu kan terbalik. Jadi ketika suku bunga tinggi berarti obligasi akan rendah. Nah, itulah yang terjadi pada saat di salah satu bank di Amerika yaitu Silicon Valley Bank atau SVB ya. Yang dimana dari hari Jumat kemarin sebelum NFP juga itu berita juga sudah keluar ya, yang dimana The Fed ataupun otorisasi dari Amerika Serikat bilang bahwa Silicon Valley Bank itu dianggap kolaps ataupun bangkrut karena tidak mampu untuk membayar jumlah deposit yang diasuransikan oleh beberapa perusahaan yang ada di dalam bank tersebut. Jadi di dalam bank tersebut itu ada berbagai macam perusahaan teknologi ataupun perusahaan startup yang dimana jumlah yang ada di dalam deposit perusahaan tersebut di dalam bank tersebut cukup besar, sehingga kalau dilihat dampak daripada SVB bangkrut sendiri itu juga menjadi faktor yang sangat luar biasa bagi USD, terutama untuk XAU USD juga. Dan kebetulan juga hari ini tepat banget jam 6:30 pagi, di sini ada pemberitaan dari The Fed ataupun pengumuman dari The Fed yang dimana mengatakan bahwa program bank yang dilakukan oleh The Fed itu mampu untuk mengcover seluruh dana yang ada di dalam deposit yang ada di dalam Silicon Valley Bank di bank tersebut. Jadi di sini para pemilik perusahaan ataupun para pemilik investor dan sebagainya, para pemegang saham yang ada di dalam SVB tersebut sekiranya dibilang jangan khawatir karena dari The Fed sendiri itu akan berusaha untuk membayarkan semua jumlah deposit yang ada di dalam SVB tersebut ya. Jadi itu juga dampak daripada bangkrutnya dari salah satu bank yang terbesar di Amerika setelah daripada tahun krisis keuangan di tahun 2008-2009 tersebut. Jadi sudah ada dua bank yang dianggap kolaps ataupun bangkrut di Amerika Serikat, yaitu pada saat tahun 2008 itu saya lupa nama banknya. Lalu di hari Jumat kemarin yaitu Silicon Valley Bank. Dampaknya tentu saja untuk USD bisa dibilang jelek karena mengapa? Karena kan ketika bank mengalami suatu kolaps ataupun bangkrut itu berarti banyak orang yang ingin menarik uangnya dari bank tersebut, dalam artian pasti menarik dolar yang ada di bank. Oleh karena itu ketika jumlah dolar keluar dari bank, maka otomatis indeks dolar pasti akan turun sehingga XAU USD pasti akan naik. Dan itu benar saja yang terjadi pada saat hari Jumat kemarin dan pagi tadi loncat di sini harganya. Lebih detailnya nanti pada saat kenapa harga ini loncat nanti pada saat analisa XAU USD hari ini ya. Jadi di sini saya hanya bahas mengenai SVB tadi karena juga kelupaan pada saat analisa fundamental mingguan. Dan di sini untuk XAU USD seperti kita tahu bahwa area-area yang sudah saya plotkan dari minggu lalu ya, ada 1820, 1832 dan 1845. Semua plot area di sini sudah saya kasih tahu ke teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah di 1850
kayak yang terakhir ya. Ya, 18.55 yang terakhir. Jadi kalau dilihat semua key level yang sudah saya berikan kemarin ya, itu semua dihantam habis oleh market pada saat NFP, terutama pada saat 18.32. 18.32 ini di break, di retest dan kemudian harga bergerak naik. Nah, kalau kita lihat 18.45 juga berhasil di break oleh market. 18.45 di break oleh market, dan sebenarnya kemarin juga itu data daripada NFP-nya itu jelek ya. Data NFP-nya itu sebenarnya secara keseluruhan itu bisa dianggap jelek karena ya sekali lagi seperti yang saya katakan di analisa fundamental mingguan, karena jumlah orang yang menganggur itu meningkat menjadi 3,6% ya, dan juga jumlah pendapatan rata-rata per jamnya itu juga menurun. Dan juga data NFP-nya itu menurun dari bulan lalu yang sebelumnya 500.000, data yang keluar hari Jumat kemarin adalah 300.000. Jadi lumayan 200.000 berkurang. Jadi oleh karena itu semua key level yang ada saya petakan di sini tidak dihiraukan oleh market ya. Jadi otomatis harga langsung terbang, tidak peduli apapun yang terjadi. Semua key level sudah dihilangkan oleh market semua. Jadi itulah kenapa pada saat news seperti yang saya katakan pada hari Jumat ataupun hari Kamis kemarin, ketika kita menggambar suatu key level dan ketika pada saat news itu keluar, terkadang ataupun biasanya itu key level yang sudah kita gambar itu tidak akan berpengaruh ke dalam market, karena sekali lagi market pasti akan langsung 100% price in ke dalam market bagaimana terhadap hasil daripada kalender ekonomi yang ada. Contohnya pada saat NFP kemarin, kalau kita lihat market otomatis langsung membuat kenaikan tanpa henti ke atas ya. Dia melewati semua key level yang ada, melewati 18.56, 18.45 dan semuanya pun lewat ya. Bahkan tertinggi sebelum hari Jumat penutupan itu ada di harga 18.70. Dan kalau kita lihat di daily di hari Jumat kemarin, kita di sini fix ya, seperti yang hari Jumat juga saya katakan ya, hari Jumat atau hari Kamis. Di sini kita kan ada yang namanya pola QM, yang dimana pola Quasimodo di sini terjadi karena kita lihat harga membuat penurunan ya, lebih rendah, dia membuat lower low, tapi di sini dia membuat higher high. Dan apa yang terjadi teman-teman, ketika terjadi Quasimodo seperti ini biasanya akan terjadi pola reversal dari yang sebelumnya di sini bearish akan berubah menjadi bullish. Dan di sini merupakan area untuk entry posisi sebenarnya ya, dari bahu sebelah sini, bahu kanan sebelah sini. Jadi kalau dilihat ketika dia membuat lower low dan higher high di sini, dan ketika dia turun dan ngedrop, harga kemungkinan bisa bergerak naik ya, secara teori analisa teknikal seperti itu. Karena NFP kemarin ya, karena NFP kemarin kita tidak tahu apakah hasilnya buruk atau jelek. Ternyata hasil NFP kemarin mendukung yang namanya analisa teknikal juga, yang dimana di sini dia ada Quasimodo. Lalu di sini juga kita sudah memfikskan ini merupakan new higher low yang baru ya. Di sini new higher low yang baru, dan di sini merupakan new higher high yang baru. Jadi apakah kita sudah melihat pola yang namanya kenaikan ataupun reversal di dalam XAU-USD, dan apakah kita akan melihat bullish trend lebih lanjut ya? Karena kalau kita lihat kan overall kita melihat kenaikan XAU-USD kemungkinan akan terjadi pada bulan ini, karena seperti yang sudah saya katakan juga di market review sebelumnya, yang dimana jika bulan Februari kita melihat penurunan signifikan, maka kita akan melihat pola reversal di bulan Maret atau di bulan April. Dan sekarang benar aja dari hari Jumat kemarin kita ada satu pola yang sangat tinggi sekali, ada seperti Marubozu di sini, walaupun kita ada ekor kecil di atas dan ekor kecil di bawah. Tapi yang penting overall dari hari Jumat kemarin kita di sini itu dikuasai oleh bullish market. Ya, bullish market yang sangat besar. Dan kalau kita lihat juga secara weekly ternyata benar ya. Time frame weekly kita melihat bahwa di sini ada yang namanya bullish engulfing, dan benar aja selama 1 minggu kemarin walaupun harga sempat didorong turun gara-gara testimoni Jerome Powell yang mengatakan akan ada
kenaikan suku bunga 50 basis point, ternyata pada saat NFP itu harga langsung ditolak dari bawah ke atas, sehingga kalau kita lihat overall selama 1 minggu kemarin pasukan biris yang awalnya menguasai market akhirnya kalah oleh pasukan bullish, yang dimana sekarang secara overall 1 minggu kemarin dengan candle seperti ini itu kita melihat pergerakan bullish market dengan momentum yang sangat besar karena kita ada satu rejection yang sangat panjang ya. Rejection di sini kalau dilihat itu dari 1855 sampai di 1810. Ini sangat besar sekali rejectionnya. Jadi bisa dibilang bullish market itu sangat dominan sekali. Dan apakah pada 1 minggu ini kita akan melihat dominan lagi daripada bullish market? Kita tunggu aja bagaimana pergerakan XAUUSD. Jadi terutama untuk hari ini ya, karena hari ini merupakan hari Senin seperti biasa, market kaget ya akibat data NFP juga. Jadi bagaimana pergerakan XAUUSD pada hari ini? Silakan teman-teman nanti nonton pada saat video ini saya publish, nanti akan saya post juga analisa XAUUSD hari ini. Jadi teman-teman, sekian aja untuk market review XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.